Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran paradigma baru dan istilah-istilah baru dalam kurikulum Merdeka. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dwi Nurlilia Ramadhani dengan NIM 231101040035. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah yang pertama, pembelajaran paradigma baru, yang kedua, prinsip-prinsip paradigma baru, yang ketiga, istilah-istilah baru dalam kurikulum Merdeka. Materi yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru menuntut guru untuk kreatif dalam mengelola pembelajarannya. Pembelajaran pada paradigma baru didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sesuai dengan pendapat Ray Glut, bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembelajaran adalah karakteristik peserta didik yang meliputi pengetahuan awal, gaya belajar, strategi, motivasi, dan minat. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru. Ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru, antara lain, yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar siswa saat ini. Guru harus memahami bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar, kemampuan, dan potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid sebagai pembelajar sebanyak-banyak. Dalam prinsip ini, guru diharapkan membantu murid mengembangkan pola pikir bertumbuh, yaitu keyakinan bahwa kemampuan mereka dapat terus ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran. Prinsip yang ketiga yaitu mendukung perkembangan kognitif dan karakter anak. Selain aspek akademis, pengembangan karakter dan kecakapan sosial emosional murid juga penting. Guru diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan murid untuk bekerja sama, menentukan empati, menghargai proses belajar, dan membantu satu sama lain. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan anak. Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan anak dan budaya lokal di sekitarnya. Dengan mengaitkan pelajaran dengan realitas sehari-hari, anak akan lebih mudah memahami dan memaknai pembelajaran tersebut. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Murid dilihat sebagai generasi penerus yang akan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dunia. Oleh karena itu, pembelajaran harus memberikan mereka keterampilan dan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan. Materi yang terakhir yaitu istilah-istilah baru dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, ada beberapa istilah-istilah yang baru, seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang kedua, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kurikulum inti yang mencangkup mata pelajaran yang dianggap penting dan esensial untuk dikuasai oleh setiap siswa. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP ini rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam kurikulum. Yang keempat, modul ajar. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Yang kelima, fase. Fase ini mengelompokkan jenjang pendidikan berdasarkan tahapan perkembangan siswa. Misalnya, fase A kelas 1 sampai 2 SD, fase B kelas 3 sampai 4 SD, dan seterusnya. Ini menggantikan pembagian yang didasarkan pada kelas. Yang keenam, asesmen formatif dan sumatif. Evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan belajar siswa dan evaluasi akhir untuk menilai hasil pembelajaran. Dan yang terakhir,
Pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa berdasarkan gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.